ketika orang berdosa itu, coba tanyakan ke dalam kolbumu. Nah, karena kolbu itu fuad tadi, maka dzabal fuadu maro'a. Tidak pernah bohong apa yang dilihat oleh fuad. Jadi yang nggak pernah bohong itu adalah fuad tadi. Yang bohong itu adalah lisan kita. Sehingga antara lisan dengan jiwa fuadnya tadi itu nggak sama. Nah, maka dengan demikian orang yang berakal itu, definisi orang yang berakal itu betul-betul ada kesamaan antara suara fuad yang ada di dalam kolbunya itu dengan apa yang keluar dari lisannya tadi. Nah, sementara ketika berlawanan, lisannya ngomong A, tapi dalam kolbunya ngomong B, maka itu yang dimakan dengan orang munafik. Dan itu yang dimakan dengan orang yang sudah tidak mempunyai akal lagi. Ya, jadi itulah sesungguhnya definisi orang yang berakal menurut Al-Quranul Karim yang tidak sama dengan apa yang kita dengar istilah-istilah di kalangan masyarakat pada umumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan pembacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta Allah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabatnya, dan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Pada kajian pagi ini kita akan berbicara atau menjelaskan tentang akal atau apa orang yang berakal ya. Banyak istilah akal ini yang tersebar di kalangan masyarakat ya. Padahal sesungguhnya akal ini adalah bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran di mana pengertian dan pemahamannya harus kita kembalikan kepada Al-Quranul Karim. Sementara apa yang kita dengar di dalam keseharian kita, akal yang dimaksudkan itu adalah akal menurut pengertian masing-masing orang yang ternyata itu di antara mereka saja berbeda gitu. Maka kalau kita dengar bagaimana istilah-istilah akal itu di kalangan masyarakat, jadi misalnya perbuatan akal-akalan. Jadi kalau perbuatan akal-akalan itu artinya bahwa akal itu sesungguhnya penjahat gitu, merekayasa sesuatu, akal-akalan gitu. Nah, padahal ini sesungguhnya jauh daripada pengertian yang sesungguhnya di dalam Al-Quran Karim. Ada yang juga katanya namanya akal sehat, yang
di blow up ya oleh Rocky Gerung misalnya, akal sehat. Ya, padahal sesungguhnya akal itu kalau ada akal sehat pasti ada akal tidak sehat. Ada yang mengatakan juga bahwa kalau menafsirkan Al-Quran itu jangan pakai akal. Pendek kata, definisi akal ini sesungguhnya membingungkan, ya, membingungkan. Sehingga dari latar belakang itulah sesungguhnya saya ingin kembalikan pengertian akal sesuai dengan Al-Quranul Karim. Sehingga dengan demikian bahwa apa yang kita ketahui definisi akal dari Al-Quranul Karim itu sudah pasti benar. Artinya semuanya harus merujuk kepada akal definisi menurut Al-Quranul Karim. Akal ini adalah berbeda dengan berpikir. Ya. Akal berbeda dengan berpikir. Ya. Kemampuan akal ini adalah jauh melampaui kemampuan berpikir manusia. Dan akal ini pasti benar. Akal ini pasti benar. Sehingga istilah akal sehat itu pas ya. Karena akal itu pasti benar. Ya, sedangkan yang bisa salah, bisa benar itu adalah berpikir, ya, berpikir. Nah, maka sesungguhnya dua kekuatan ini antara akal dan berpikir ini jauh berbeda, jauh berbeda. Jadi akal itu tempatnya di dalam kolbu, ya, di dalam kolbu. Sementara berpikir itu tempatnya di kepala, ya, kepala. Jadi tempatnya saja berbeda. Gitu. Nah, akal itu pasti benar dan berpikir itu adalah ya bisa benar, bisa salah. Bahkan sesungguhnya kalau kita lihat di dalam ayat itu sesungguhnya sumber kebohongan, sumber kedustaan ya itu adalah sumbernya dari berpikir, bukan dari berakal. Sedangkan akal ini benar-benar yang diciptakan oleh Allah ya untuk menerima perintah dari Allah ya, maka yang menerima itu adalah akal. Mari kita lihat terlebih dulu di dalam surat 7 ayat 172 ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Ya. Jadi ayat ini adalah ayat jiwa, ya, nafsun itu yang pertama kali diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini jiwa ini tanpa jasad ya. Jadi sebelum dimasukkan ke dalam jasad, maka jiwa ini yang diajak berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sering kita namakan bahwa syahadat pertama. Syahadat pertama
ya syahadat jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dimasukkan ke dalam jasad. Maka di sini katakan Allah bertanya, alastu birabbikum? Apakah aku ini bukan Tuhanmu? Kata Allah. Qalu, mereka menjawab, bala syahidna. Benar. Jadi syahidna, kami menyaksikan. Jadi ini adalah syahadat pertama. Jadi kalau kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu adalah yang kedua. Jadi syahadat yang pertama ini jiwa sudah berkenalan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian jiwa ini, ya, jiwa ini sekaligus memberikan pemahaman kepada kita bahwa jiwa itulah yang bisa berbicara, bisa mendengar, ya, dan itu sebelum dimasukkan ke dalam jasad manusia. Kemudian setelah itu, maka Allah memasukkan jiwa tadi ke dalam jasad manusia. Baik, kita lihat di surat 32 ayat yang ke-9. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Ya. Jadi dalam ayat ini disebutkan bahwa summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Summa, kemudian dia menyempurnakan. Jadi Allah semuanya ciptaannya itu disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di jiwa ini adalah disempurnakan oleh Allah. Wa nafakha fihi min ruhi, dan meniupkan ke dalamnya. Jadi ruh tadi ditiupkan oleh Allah. Jadi ruh dan jasad, ruh ini ditiupkan ke dalam jasad. Dan ini semua dalam keadaan sempurna. Jasadnya sempurna, terus kemudian ruhnya juga sempurna. Maka tadi ruh tadi yang dimasukkan ke dalam jasad tadi, wa ja'ala lakumus sam'ah. Ya. Kemudian Allah menjadikan ruh yang ditiupkan itu ke dalam jasad tadi sam'ah, pendengaran, wal absar, dan penglihatan, wal afidah, dan afidah. Di sini diterjemahkan hati, ya. Padahal sebetulnya bukan hati ini. Afidah ini kalau di dalam bahasa Arab itu ini jamak, ya. Jadi fuad ini yang mempunyai pendengaran, yang mempunyai penglihatan. Qalilan ma tashkurun. Tapi sedikit sekali mereka itu bersyukur kepada Allah. Artinya di sini bahwa fuad itu yang mempunyai penglihatan dan pendengaran itu fungsinya adalah untuk mensyukuri nikmat Allah. Jadi alat untuk mensyukuri nikmat Allah itu namanya fuad, ya, fuad. Jadi kalau orang itu tidak bersyukur atau lupa kepada Allah, artinya di sini fuadnya itu tidak difungsikan. Padahal fitrah dari fuad itu adalah alat
untuk mensyukuri nikmat Allah, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini fuad, ya ini fuad ya. Fuad kalau jamaknya itu afidah. Inilah sesungguhnya yang tadi diajak berbicara oleh Allah, ya, bersyahadah dengan Allah, ya fuad ini. Jadi fuad yang mempunyai penglihatan dan pendengaran tadi, yang bersyahadah dengan Allah itu sebelum dimasukkan ke dalam jasad. Nah, maka setelah masukkan ke dalam jasad, maka jiwa tadi, jiwa dan ruh tadi berada di dalam tubuh kita. Sehingga pendengaran dan penglihatan itu di sini sesungguhnya itu sumbernya adalah dari fuad. Kemudian karena di dalam jasad kita ini ada telinga, maka pendengaran dari fuad tadi mengalir ke telinga. Kemudian penglihatan yang ada di dalam fuad tadi mengalir ke mata. Jadi ini adalah yang mempunyai sumber, ya. Jadi seperti listrik ya, listrik ya ada di dalam rumah kita. Jadi sumbernya itu sesungguhnya adalah dari PLN ya. Kemudian masuk di dalam rumah kita. Jadi ibaratnya rumah kita itu adalah badan kita. Maka setelah listrik itu bisa dihidupkan, maka baru kita bisa melihat. Ya. Maka demikian halnya bahwa penglihatan dan pendengaran itu sebelum fuad tadi ditiupkan ke dalam jasad manusia, maka telinga dan penglihatan itu nggak bisa melihat dan nggak bisa mendengar. Setelah ditiupkan ruh, di mana di dalamnya itu ada fuad, baru bisa mendengar telinga kita, baru bisa melihat mata kita. Jadi itu adalah fuad ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, mari kita lihat di dalam surat 53 pada ayat yang ke-10 sampai 11. Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya Muhammad apa yang telah diwahyukan Allah. Artinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Ya. Fa'auha ila abdihi ma auha. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya apa yang telah Allah wahyukan. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Fuad tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Jadi dari ayat ini Allah menurunkan wahyu melalui malaikat Jibril itu, diturunkan ke dalam kolbunya, ke dalam jantungnya. Nah, di dalam jantung ini ada fuad. Nah, jadi diturunkannya ke fuad tadi. Jadi ketika wahyu itu diturunkan ke dalam kolbu, di mana di dalam kolbu itu ada fuad, apa kata Allah menjelaskan? Ma kadzabal fuadu marwa. Tidak bohong. Ya. Apa yang dilihat oleh fuad. Jadi fuad ini tidak pernah bohong, tidak pernah salah, pasti benar. Itu yang saya maksudkan. Jadi bahwa fuad itu pasti benar, maka itu adalah merupakan pernyataan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada ayat ini wahyu tadi, wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka sesungguhnya itu adalah yang menerima wahyu dalam hal ini Rasulullah Muhammad SAW
Nah, jadi Nabi kita Muhammad SAW yang menerima wahyu itu fuadnya Nabi yang menerima wahyu gitu. Kemudian mari kita lihat selanjutnya pada surat 25 ayat 32. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya. Dan kami membacakan secara tartil, berangsur-angsur, perlahan dan benar. Qur'anu jumlatan wahidatan. Orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Kadzalika linusabbita bihi fuadaka. Demikianlah supaya kami meneguhkan atau memperkuat fuadmu dengannya. Warattalnahu tartila, dan kami membacanya secara tartil. Jadi di sini bahwa fuad itu ya, karena sudah dipersiapkan penciptaan Allah, ya, sudah dipersiapkan penciptaan Allah untuk menerima wahyu yang diturunkan oleh Allah itu adalah yang sangat agung, yang sangat mulia, sehingga untuk menerima sesuatu yang maha agung ini yang menerima juga harus sempurna juga. Nah, fuad ini sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena cikal bakal untuk menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya bahwa Al-Qur'an itu sudah diturunkan sempurna 30 juz oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka bagi kita sesungguhnya untuk meneguhkan, untuk memperkuat, ya, memperkuat fuad ini, maka harus banyak berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Banyak mempelajari Al-Quranul Karim. Karena memang apa yang diturunkan oleh Allah langsung kepada Nabi Muhammad itu, maka untuk selanjutnya karena itu sudah lengkap 30 juz, maka wahyu yang 30 juz tadi itu yang kita bahas. Sehingga kata Nabi SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ya. Orang yang paling baik di antara kalian itu, kata Nabi SAW, man ta'allamal Qur'an, siapa orang yang mempelajari Al-Qur'anul Karim wa 'allamahu, dan mengajarkan. Jadi belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Jadi bukan hanya belajar saja, tapi ada dua, belajar kemudian mengajarkan. Maka baru dikatakan orang yang baik. Nah, maka dari ayat tadi di surat Al-Furqan tadi menunjukkan bahwa fuad itu harus kita latih, memperbanyak berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim supaya kokoh, supaya mempunyai satu kekuatan. Semua manusia mempunyai fuad. Orang kafir semuanya punya fuad. Padahal fitrahnya fuad itu adalah awalnya, asalnya adalah bersyahadat dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah dimasukkan ke dalam jasad manusia, maka harus diperkenalkan dengan Al-Qur'an kan. Sehingga orang-orang kafir itu adalah fuadnya ini sudah tidak lagi
kenal dengan Al-Quran, ya karena kafir ya. Sehingga fitrah, kemampuan fitrahnya itu akan menjadi mati sama sekali. Kemudian mari kita lihat di dalam surah 17 ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ya. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan fuad semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabannya. Jadi kalau kita sering dengar di dalam hadis itu bahwa besok malaikat Munkar dan Nakir di kubur itu bertanya kepada kita, jadi siapa Tuhanmu? Nah, siapa nabimu? Maka semua rukun iman itu nanti akan dipertanyakan. Termasuk diantaranya adalah Al-Quranul Karim. Jadi pertanggungan jawab ya, karena Al-Quran sudah diturunkan oleh Allah SWT, sementara alat untuk menerima Al-Quran yang berupa fuad tadi sudah diberikan oleh Allah SWT. Maka itulah yang nantinya akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah SWT. Sampai sejauh mana sesungguhnya fuad ini ya, di mana tadi sudah disebutkan bahwa fuad ini hanya bisa diperteguh, diperkuat dengan Al-Quran tadi. Maka nanti kalau di dalam pertanyaan tadi malaikat bertanya sampai sejauh mana bagaimana pengetahuanmu tentang Al-Quran, maka pertanyaan-pertanyaan itu sesuatu yang kita ketahui dari sekarang. Nah, ketika misalnya fuad itu sudah banyak berinteraksi dengan Al-Quran, banyak mempelajari, mengkaji Al-Quran, bahkan mengajarkannya, maka nanti kondisinya akan terbalik dalam kubur. Ya. Bukan malaikat yang bertanya, tetapi justru Al-Quran yang menjelaskan ke malaikat nanti. Al-Quran yang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya si fulan ini engkau berikan kemuliaan ya Allah. Maka Allah berikan mahkota kemuliaan, Allah berikan baju kemuliaan yang terbuat dari cahaya. Sehingga dengan demikian syafaat Al-Quran ini merupakan syafaat yang paling besar. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala oleh karena membawa amanah wahyu Al-Quranul Karim. Sehingga di sini betapa pentingnya Al-Quran itu, yang sementara di kalangan banyak umat Islam justru Al-Quran ini banyak diacuhkan, banyak tidak mendapatkan satu perhatian yang bersungguh-sungguh. Padahal kalau kita melihat bagaimana Rasulullah dan para sahabat itu memuliakan Al-Quran,
dengan cara banyak berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim sudah menjadikan satu nafas kehidupannya. Nah, di kehidupan kita sekarang ini terbalik, ya. Bahkan apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW bahwa Al-Quran nantinya akan menjadi sesuatu barang yang diacuhkan. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu, saat ini Al-Quran hanya akan menjadi hiasan di rumah kita saja, tapi tidak ada di dalam kolbu kita. Kita tidak pernah berinteraksi dengan Al-Quran Karim. Nah, maka ketika kita banyak belajar, terus kemudian mengajarkan, menghayati, mengamalkan, maka semua yang akan ditanyakan oleh malaikat itu akan terbalik nantinya. Bukan malaikat yang bertanya, akan tetapi Al-Qur'anul Karim yang akan menjelaskan kepada malaikat. Maka inilah syafaat Al-Qur'an yang menjadi idaman kita nanti di akhirat, ya. Bagaimana supaya kita bersungguh-sungguh mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Kemudian mari kita lihat di dalam surah 12 ayat 2. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Ya. Jadi di sini di dalam surah Yusuf pada ayat 2 itu, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar supaya, kalau tadi agar mengerti, ya, itu nggak ketemu intinya. Padahal di sini kan la'allakum ta'qilun, agar supaya kamu berakal. Jadi sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kalian berakal. Nah, kita sudah tahu tadi dijelaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka diturunkannya tadi ke dalam fuad tadi. Jadi wahyu tadi diturunkan ke dalam fuad, kemudian fuad mengatakan bahwa tidak bohong apa yang dilihat oleh fuad. Maka apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dipahami oleh fuad, itulah sesungguhnya dengan yang dinamakan dengan orang yang berakal tadi. Jadi kalau tadi surat Yusuf tadi mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan supaya kalian berakal. Nah, pertanyaannya adalah Al-Quran itu turunkan kemana? Maka di dalam surat 53 tadi, pada ayat 10 dan 11 itu, bahwa Al-Quran itu diturunkan ke dalam fuad. Apa yang dipahami oleh fuad, itulah sesungguhnya yang dinamakan dengan orang yang berakal. Jadi itulah yang saya maksud dengan orang yang berakal menurut definisi Al-Qur'anul Karim. Sehingga dengan demikian orang jangan menafsirkan Al-Quran dengan akalnya. Maka itu sesungguhnya bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Bahkan Allah menyatakan orang yang memahami Al-Quran itulah yang dinamakan dengan orang yang berakal tadi. Sementara Al-Quran itu dipahami dengan fuadnya tadi. Maka itu yang dinamakan dengan orang-orang yang berakal. Kemudian selanjutnya, mari kita lihat
di dalam surat 22 ayat 46. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar? Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Maka ayat itu disebutkan, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha aw adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha. Lalu mereka mempunyai kolbu. Kolbu ini adalah jantung ya. Jadi kalau mau kolbu itu bukan hati, kalau hati itu liver. Maka di sini lahum qulubu yaqiluna biha. Jadi kolbu yang di dalamnya ada akal yang bisa memahami. Jadi akal itu adanya di dalam kolbu. Jadi pada ayat ini saya hanya ingin menjelaskan bahwa akal itu adanya di dalam kolbu, adanya di dalam jantung. Ya. Maka ini yang bisa paham. Awadhan yasma'un biha, atau dia punya telinga yang dengan telinga itu bisa mendengar. Artinya di sini kolbu yang di dalamnya ada fuad tadi, ada fuad. Nah, fuad yang memahami ini tadi punya pendengaran dan penglihatan. Jadi artinya pendengaran yang di fuad itu nyambung ke telinga. Kemudian fa innaha la ta'mal absar. Maka sesungguhnya yang buta itu karena bukan penglihatannya. Walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Yaitu yang buta adalah kolbu karena pengaruh soder. Jadi kolbu karena pengaruh soder, maksudnya kolbunya itu tidak bisa melihat karena soder, di mana soder itu banyak maksiat, banyak penyakit-penyakit kolbu yang ada di dalam soder itu yang menjadi hijab di dalam kolbu sehingga tidak mampu bisa melihat. Nah, yang dimaksudkan seperti itu. Sehingga dari ayat ini menunjukkan bahwa akal itu adanya di dalam kolbu. Kemudian mari kita lihat di surat 25 ayat 43 dan 44. Sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan sesat jalannya. Ya. Jadi ayat ini disebutkan araita manittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kau tidak melihat bahwa orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya? Afa anta takunu alaihi wakila. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Am tahsabu anna akasaruhum yasma'una au yaqiluna. Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Jadi artinya di sini bahwa ketika
seseorang itu sudah menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, ya, maka di sini akalnya itu akan ketutup, pendengarannya akan tersumbat, jadi sudah tidak berakal lagi. Bahkan Allah menyatakan inhum illa kal an'am balhum adallu sabila. Bahkan mereka itu seperti binatang ternak dan sesat jalannya. Jadi pada ayat ini orang yang tidak berakal, kalau tadi dikatakan orang yang berakal, orang yang memahami Al-Quran Karim, tetapi ketika hawa nafsunya melebihi keinginannya daripada keinginan jiwa tadi, keinginan fuad tadi, jadi sudah menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, maka di situ otomatis akalnya tidak berfungsi, penglihatan kolbunya ditutup sama Allah, demikian juga pendengarannya. Bahkan Allah menyatakan ulaika kal an'am balhum adall, mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Jadi di sini orang yang tidak berakal itu adalah, jadi akal di sini menunjukkan bahwa ketika orang itu sudah tidak paham lagi kepada apa yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu sesungguhnya akalnya sudah tidak berfungsi. Mengapa akalnya tidak berfungsi? Karena hawa nafsunya sudah dijadikan Tuhan. Apa yang dimaksudkan dengan hawa nafsu menjadi Tuhan itu? Misalnya kehidupan dunia jauh lebih penting, jabatan jauh lebih penting, banyaknya uang itu jauh lebih penting, maka syahwat itu jauh lebih penting. Artinya itu yang diutamakan. Maka itu yang dimakan dengan orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Ketika orang itu sudah menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, maka akalnya sudah tidak berfungsi lagi. Nah, itu yang dinamakan dengan orang yang tidak berakal. Jadi apa bedanya orang berakal sama tidak berakal? Nah, jadi orang yang tidak berakal itu adalah orang yang hawa nafsunya, ya, gejolak hawa nafsu jauh lebih tinggi daripada fitrah fuadnya tadi. Sehingga dengan demikian, walaupun orang itu katakanlah misalnya sholat, katakanlah misalnya ngaji, ya, akan tetapi gejolak hawa nafsunya besar, ya, nafsu jabatannya menggebu-gebu, ya. Maka walaupun dia mengerti tentang Al-Quran, maka sesungguhnya akalnya sudah dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini orang yang berakal itu bukan hanya ucapan lisan, ya, tetapi orang yang berakal itu menunjukkan bahwa apa yang diucapkan lisan itu sama dengan apa yang diucapkan oleh fuadnya tadi. Sehingga orang-orang yang katakanlah agamanya pinter, ya, tapi dia korupsi, dia malang melintang di dalam soal jabatan, ya, maka omongannya itu sudah omongan-omongan yang tidak sama dengan isi kolbunya tadi. Sehingga ketika orang berdosa itu, coba tanyakan ke dalam kolbumu. Nah, karena kolbu itu fuad tadi, maka dzabal fuadu maro'a, tidak pernah bohong apa yang dilihat oleh fuad. Jadi yang nggak pernah bohong itu adalah fuad tadi. Yang bohong itu adalah lisan kita. Sehingga antara lisan dengan jiwa fuadnya tadi itu nggak sama.
Nah, maka dengan demikian orang yang berakal itu, definisi orang yang berakal itu betul-betul ada kesamaan antara suara fuad yang ada di dalam kolbunya itu dengan apa yang keluar dari lisannya tadi. Nah, sementara ketika berlawanan, lisannya ngomong A, tapi dalam kolbunya ngomong B, maka itu yang dimakan dengan orang munafik. Dan itu yang dimakan dengan orang yang sudah tidak mempunyai akal lagi. Ya, jadi itulah sesungguhnya definisi orang yang berakal menurut Al-Quranul Karim yang tidak sama dengan apa yang kita dengar istilah-istilah di kalangan masyarakat pada umumnya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo dipersilakan. Wallahu a'lam.